Ya, selamat datang di Desa Darmadi. Kali ini kita berada di kampung sebelah Dusun Silali. Di bab 29, Perjalanan Sang Jenius. Bab 29, di Dusun Silali, di sebuah rumah bata. Rumah itu adalah kediaman Budi, tampak Budi yang sedang duduk di kursi malas dengan handuk hangat menutupi wajahnya. Wajahnya masih bengkak karena dipukuli oleh Wira kemarin. Namun bengkak di wajahnya hari ini makin parah. Dia pun marah dan berkata, "Sialan, apa ada pencuri yang pergi ke kediaman Wira tadi malam?" Seorang pelayan berkata, "Ya tuan, ada pencuri yang merampok 100.000 gabak milik Sony dan bajingan itu menangis panjang hari." Budi tercengang, dia berseru, "Yang benar saja, anak berguna itu memang udah gila ya. Dia benar-benar ngasih pengangguran itu 100.000 gabak." Pelayan itu mengangguk sembari membatin, "Orang itu nggak gila, orang itu murah hati. Nggak seperti lu, yang pelit sekali. Aku udah kerja keras selama setahun, tapi berapa gabak pun nggak dapat." Budi lagi-lagi menggertakkan giginya lalu berujar, "Lalu bagaimana dengan anak nggak berguna itu? Gavin bersaudara sudah pergi ke sana. Apa mereka menikamnya? Atau mungkin membunuhnya?" Pelayan yang mendengar ini menggeleng-geleng seraya menjawab, "Enggak tuan, Gavin bersaudara gagal. Dengar-dengar, mereka dipukul habis-habisan oleh orang yang bernama Dodi." "Apa? Dodi bisa mengalahkan mereka bertiga?" Budi terperanjat, dia menjadi geram dan berkata, "Kurang ajar, anak nggak berguna ini bernasib sangat baik." Tiba-tiba ada teriakan dari luar, Tuan Budi, gawat, gawat." Tiba-tiba ada pelayan lain yang berteriak sambil berlari masuk. Dia berkata, "Aku dapat kabar karo dari tempat Kak Lianam dan Kak Liteja. Mereka bilang Jamati memimpin para pemanah dan pasukannya untuk menangkap Lianam dan Liteja. Dia juga membawa Wira dan Dodi untuk datang ke Dusun Silali." Mendengar itu, dia langsung bangkit berdiri dari kursi malasnya dan berteriak, "Apa? Jamadi, dasar kau. Beraninya dia datang menangkap Lianam dan Liteja. Apa dia nggak tahu aku ini siapa? Sial Jamadi. Pasti sudah disogok oleh Wira si sampah itu. Sekarang dia datang untuk menangkap Lianam dan Liteja. Dia benar-benar ingin melibatkan dirinya ya. Lihat saja nanti, aku akan memberinya pelajaran yang berat." Pelayan pun bertanya dengan cemas, "Bagaimana nih tuan? Bagaimana?" Budi yang tampak galak itu berkata, "Rencana aku sudah gagal, dan aku sendiri yang kena batunya. Panggil semua pria di desa untuk menghadapi mereka semua. Langsung bunuh Jamadi dengan kejam, lalu tangkap Wira, si anak gak berguna itu, dan pukul dia sampai mati." Tiba-tiba terdengar suara drum dari jauh. Suara gong dan gendang terdengar, kemudian semua pria di desa Silali berkumpul. Desa Silali ini tidak kecil, populasinya mencapai 400 orang. Di sana ada lebih dari 100 pemuda. Di sisi lain, Wira berjanji bahwa dirinya akan memberikan 2.000 gabak sebagai imbalan menangkap Budi. Jadi Jamadi langsung menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang adil dan berintegritas, juga akan mengambil resiko untuk menangkap orang-orang yang membahayakan masyarakat. Sekumpulan orang pun mendatangi kediaman Budi. Lianam dan Liteja bisa ditangkap dengan mudah. Kemarin keduanya dipukuli oleh Dodi dan membantu Budi mencuri uang. Setelah itu, mereka mengantar surat ke Dusun Gabrata lalu kembali ke kediaman Budi. Alhasil keduanya bolak-balik sejauh 5 km lebih. Lantaran kelelahan, keduanya pun tidur-tiduran sepanjang siang. Ketika datang menangkap mereka, Jamadi langsung menodongkan pisau lengkungnya ke leher keduanya. Alhasil kedua orang itu sampai mengempel saking takutnya. Mereka pun menjelaskan bahwa Budi yang telah menyuruh mereka untuk merekrut pencuri. Selain itu, Budi juga menyuruh mereka berdua untuk memberitahu beberapa pencuri. Mendengar ini, Jamadi segera mengutus 2 pasukannya untuk menemani Dodi dan Sony mengambil kembali uang yang dicuri, sementara sisanya menangkap Lianam dan Liteja. Setelah itu, mereka langsung pergi ke Dusun Silali untuk menangkap si Budi. Jarak dari tempat Lianam dan Liteja ke Dusun Silali tidak terlalu jauh, jaraknya kurang lebih 1 km. Namun mereka yang baru masuk ke desa Silali mendengar suara gong dan genderang. Suara gong itu menggema di seluruh desa dan ekspresi Jamadi berubah. "Gawat," dia berkata, "ada orang yang datang lebih awal dari kita dan sudah memberikan bocoran bahwa kita akan datang. Sialan si Budi itu. Begitu penduduk desa berkumpul, kita mungkin akan sulit menangkapnya, Bang Wira." Wira memanjangkan matanya lalu bertanya, "Memangnya berapa banyak manfaat yang sudah dia berikan kepada warga desa? Akankah warga desa mereka bersedia mati untuknya?" "Saya rasa tidak.
Jamati menggeleng, lalu berujar, Wira, kamu itu dilahirkan di keluarga yang kaya, berkecukupan. Kalau nggak mengerti penderitaan desa, ada kalanya warga desa menjual nyawa mereka demi uang, tahu nggak? Mendengar penjelasan Jamati, Gandhi yang ditangkap itu langsung tampak sedih. Ketika ibunya sakit parah, mereka bertiga bersedia menjual nyawa ke siapapun yang memberi mereka uang. Kehidupan manusia di era ini benar-benar tidak berharga. Danu, Dodi, dan Sony juga menundukkan kepala mereka tanpa mengatakan apa-apa. Memang nyawa orang miskin tidak berharga. Ada banyak orang yang menjual dirinya untuk dijadikan budak, tetapi uang yang mereka dapatkan pun tidak sampai 5.000 gabak. Sementara itu, Wira dengan mudah memberikan 100.000 gabak dan belum menyuruh Sony melakukan apapun. Mengatakannya ke orang lain pun tidak akan mungkin ada yang percaya. Lalu Wira menimpali dengan mengangkat alisnya. Dia bertanya, kalau begitu, apa dia rela memberi seluruh desa 1.000 gabak? Benar juga kau, sahut Jamati sembari menggerakkan gigi lalu melambaikan tangannya. Kedua rombongan itu pun bertemu di depan gerbang desa. Di bawah Wira ada Jamati, 4 pemanah, 6 pasukan, termasuk Danu, Gandhi, Lianam, dan Niteja. Jumlah mereka kurang lebih ada 16 orang, di mana 3 orang merupakan tahanan. Sementara di sisi Budi, dia memimpin lebih dari 100 orang warga desa. Orang-orang itu membawa tongkat, garpu tanah, garu, tombak, dan pisau besar. Mereka semua tampak sangat ganas. Budi pun berteriak, Hei Jamati, dasar sialan kau. Kita sama-sama pejabat daerah. Kenapa kau malah membantu orang luar untuk berurusan denganku? Katakan, berapa banyak uang yang sudah orang ini berikan padamu? Mendengar itu Jamati membalas, Hei Budi, jangan sembarangan ngomong kamu. Aku ini Jamati, menegakkan hukum tanpa berpihak dan gak pernah menerima suap. Setelah itu dia memberi isyarat kepada pemanahnya. Keempat pemanah ini pun menarik busur mereka masing-masing. Kemudian Jamati yang tak menunjukkan kelemahan sedikit pun berkata, Hei Budi, sebaliknya, kau sebagai kepala desa malah menyuruh pencuri untuk membobol rumah orang. Kau adalah narapidana yang patut diasingkan. Budi menimpali, omong kosong, mana mungkin aku bergaul dengan pencuri? Aku ini pejabat daerah. Budi membantah dengan tegas. Dia menatap Lianam dan Niteja lalu berujar, Hei Lianam, Niteja, apa Jamati menodongkan pisau di leher kalian dan memaksa kalian mengatakan sesuatu yang gak pernah kalian lakukan? Lianam dan Niteja buru-buru mengangguk. Kepala desa telah membawa banyak orang, jadi nyali mereka telah kembali. Shoot! Pisau lengkung milik Jamati terhunus dan terarah ke leher keduanya. Dia berkata, Apa? Sialan kalian. Apa yang kalian katakan barusan? Ulangi lagi. Kalau enggak, aku akan langsung memenggal kepala kalian. Melihat pisau yang sudah berada di lehernya, kedua orang itu pun menjawab, Benar, Tuan Budi yang menyuruh kami untuk memberitahu Kavin bersaudara. Seru keduanya dengan adanya pedang yang ditodongkan ke leher mereka. Nyali Lianam dan Niteja kembali menciut. Sorot mata Budi yang menjadi muram. Dia berkata, Hei Jamati, kau memaksa orang untuk mengaku kan? Kau sengaja berkolusi dengan anak gak berguna ini untuk merugikanku. Kau berkelompok demi kepentingan sendiri kan? Wira pun tersenyum merendahkan lalu berkata, Hei Budi, masalah ini kau sendiri tahu dengan jelas. Ayo kita pergi ke pengadilan daerah dan menemui pemimpin kabupaten, biar dia yang memutuskan. Hah, untuk apa aku melakukan itu? Aku bukan pengangguran, ada banyak hal yang harus kurus. Aku gak punya banyak waktu untuk pergi ke pengadilan daerah bersamamu, sahut Budi sambil senyum dingin. Dia melihat Wira sambil menggertakkan giginya dan berujar, Hei anak berguna, kau sengaja membuat kegaduhan ini kan? Teman-teman, tangkap bocah ini. Warga desa pun maju secara perlahan. Jamati mengirimkan pedang di lengkungnya dan berkata, Siapapun yang berani maju, aku adalah hakim daerah Bimula yang bertugas menangkap pencuri. Aku adalah pejabat. Apa kalian mau menantang hukum raja? Sekian bab 29. Mulai seru ya guys, dimana Wira akhirnya mendatangi siapa otak dari aksi pencurian di rumahnya dan juga rumah Sony yang kehilangan 100.000 gabak. Sebelumnya dia menangkap 2 orang yang diduga terlibat aksi pencurian, tapi Wira tidak menyalahkan mereka berdua. Dia sangat pintar dan akhirnya memberi mereka jaminan keselamatan, namun dengan syarat memberitahukan siapa otak pelaku atau dibalik rencana pencurian ini. Dari mana mereka tahu padahal desanya sangat jauh. Sementara Wira juga belum sehari kembali ke desanya. Akhirnya misteri itu terungkap bahwa si Budi lah pelaku utamanya. Namun
Budi masih mengelak dan malah mengajak warga desa untuk mengadang wira. Bagaimana kisah selanjutnya di bab 30. Nanti saya akan buatkan videonya lagi. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.